warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Kami selalu mengharapkan tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik dalam segenap aktivitasnya. Dan kesempatan sore kali ini kita jumpa lagi dalam dialog publik untuk edisi Selasa 25 Januari 2021. Seperti biasa selama 60 menit ke depan kita akan membahas tema-tema teraktual dengan menghadirkan narasumber yang berkompetensi di bidang tema yang kita angkat. Lain pun kami akan berikan kesempatan untuk dibuka bagi Anda yang berinteraksi secara langsung nantinya di 0736 21541, 0736 21541. Tema kita hari ini yakni seputar cuaca dan bencana. Di beberapa waktu terakhir banyak sekali musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita baik di wilayah Provinsi Bengkulu maupun juga di beberapa titik atau provinsi ataupun juga daerah di Indonesia. Nah, ada baiknya kita dapat memahami terlebih dahulu kondisi alam kita begitu ya, dari segi cuacanya dan potensi bencana yang ada di wilayah kita terutama di Provinsi Bengkulu. Nah, untuk membahas tema cuaca dan bencana di studio sudah hadir narasumber kita hari ini, Kepala Stasiun Meteorologi Fatmawati Bengkulu, Bapak Tri Widiarto. Selamat sore, Pak Tri. Selamat sore, Mbak. Sehat? Aman terkendali, Pak ya? Alhamdulillah aman terkendali semua. Oke. Jadi mudah-mudahan setiap aktivitas di lingkungan publik ini tetap memberikan kenyamanan, tetap menjaga protokol kesehatan, gitu, Pak, sehingga lancar semuanya gitu, ya, Pak. Amin, amin, rabbal alamin, mudah-mudahan. Baik. Nah, berbicara tentang nuansa saat ini COVID, bencana alam juga banyak gitu ya. Potretnya kita merasa prihatin begitu ya dengan kondisi-kondisi di teman-teman kita yang berada di wilayah lain, di provinsi lain. Nah, bagaimana untuk kondisi di Bengkulu? Cuacanya cukup bersahabatkah gitu? Kemudian dari sudut pandang BMKG sendiri bagaimana untuk potensi bencananya? Walaupun nanti akan ada satu narasumber lagi yang fokus ke bencana dari BPBD. Saya ke Pak Tri, silakan. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada para pemirsa televisi Republik Indonesia di Provinsi Bengkulu khususnya. Akan saya paparkan atau kami sampaikan untuk keadaan cuaca di wilayah Provinsi Kota Bengkulu secara umum pada umumnya itu diprediksi sampai dengan Februari masih terjadinya pertumbuhan awan secara signifikan ya. Itu terjadi pada dini hari. Ya, malam hingga dini hari itu terjadi potensi hujan dari sedang hingga lebat. Seperti itu, Mbak. Kami memang melayani di bidang penerbangan dan alhamdulillah kami selalu berkoordinasi dengan pihak maskapai dan pengelola bandara, dalam hal ini adalah Angkasa Pura. Jadi kami sering mengadakan pertemuan juga dengan kepala Angkasa Puranya, Pak Heru juga, terkait dengan kondisi keadaan di penerbangan. Karena kami memang fokus di penerbangan. Akan tetapi kami mendapat delegasi dari BMKG Pusat, kami juga melayani informasi publik yang ke masyarakat, dan satu lagi kami juga melayani terkait dengan info cuaca maritim juga. Cuaca maritim, pelayaran. Betul, gitu ya. sekali di wilayah Provinsi Pelayaran Bengkulu. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi kalau tadi Pak Tri menyampaikan bahwa nanti hingga Februari ini akan terjadi awan signifikan sehingga menyebabkan tetap akan ada hujan gitu ya. Kemarin sempat ngobrol sama teman-teman dari BMKG juga, nih nanti mulai Maret ini mulai panas begitu ya. Tapi tetap hujan juga, Pak Tri, jadi ya? gini ya, saya kasih sedikit edukasi dalam hal ini. Memang kalau Bengkulu ini masuk di dalam musim hujan sepanjang tahun. Sepanjang tahun, oke. Iya, seperti itu, Mbak. Jadi karena memang ya Bengkulu ini unik. Tipikalnya unik gitu ya. Ya, dari topografinya, geografisnya semua ya kan. Antara pesisir laut dengan pegunungan jaraknya tidak terlalu jauh, yang mengakibatkan pertumbuhan awan itu lebih signifikan. Lebih besar. Iya, seperti itu, Mbak. Sehingga kemudian ketemu hujan gitu ya. Iya, jadi betul sekali. nggak ada ceritanya ini musim panas atau musim apa gitu ya. Ini walaupun sebenarnya sudah beberapa hari kemarin nggak hujan gitu ya, kan. Betul Ya. sekali. Jadi aktivitas mau kemana-mana tuh nyaman, aman. Tapi kayaknya hujannya udah rindu lagi sama Bengkulu gitu ya. Tadi malam udah mulai hujan dan tadi juga angin pagi tadi ya, gitu betul kan sekali. Ya. Nah, berbicara tentang hujan yang akan selalu ada di sepanjang tahun pun juga di bulan Februari ini. Seberapa potensi merusaknya sih hujan ini sendiri gitu? Apakah disertai angin kencang, dan kemarin sempat saya lihat di beberapa info di daerah lain ya, ada puting beliung kah itu atau apa yang kemudian masyarakat sempat memvideokan ya gitu,
anginnya itu wilayahnya kecil tapi lumayan merusak pada saat. Ya. Nah, ini untuk di Bengkulu ini seperti apa Ya, kondisi hujan baik. dan angin? Untuk di wilayah Bengkulu juga harus diwaspadai juga terkait dengan bencana hidrometeorologi. Ya, hidrometeorologi itu bencana di mana ada banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung. Itu kepada masyarakat lebih aware atau waspada gitu. Oke, ya, berarti dimungkinkan Ya, akan berpotensi dalam hal berpotensi. kejadian bencana hidrometeorologi. Berpotensi untuk di wilayah Iya, Provinsi Bengkulu. siap, betul Oke. sekali. Adakah karakternya? Barangkali misalnya hujan itu biasanya dalam sepekan hadirnya di awal minggu, akhir minggu gitu. Kemudian mana tahu nih sebagian Iya, iya. masyarakat yang awam gitu kan ya. Kemudian pertanda-pertandanya barangkali sehingga masyarakat juga paham kapan sih kira-kira nanti kira-kira akan ada badai atau semacamnya gitu untuk masyarakat. Baik, jadi teman-teman kami di operasional, di forecaster ya, mereka harus menganalisa dulu, Iya. menganalisa dulu dengan data-data yang ada, karena kami bekerja berdasarkan dengan data dan Data, peralatan. oke. Gitu. Jadi tidak bisa per minggu, Per minggu, oke. Pak, per 3 hari itu. Jadi kita bisa memprediksi perakiraan cuaca 3 hari ke depan hingga 7 hari ke depan. Semakin pendek semakin bagus. Seperti itu. Tapi alhamdulillah teman-teman kami di forecaster, di perakirawan selalu update walaupun dini hari. Ya memang itu udah tugas dan tanggung jawab kami memberikan pelayanan informasi semaksimal mungkin kepada masyarakat, terutama stakeholder yang berada di WA group ya, di media sosial itu. Jadi biarpun jam 2 pagi dini hari terjadi hujan lebat, kami tetap menginformasikan. Iya. Ya dengan menggunakan, ya alhamdulillah karena Bengkulu ada radar ya, radar cuaca, jadi ya Ada radar cuaca. lebih update keadaan update, cuacanya, seperti itu Mbak. Iya. Oke. Jadi memang tinggal masyarakatnya lebih aktif gitu ya untuk mencari tahu, mencari informasi, apalagi kan memang ada aplikasinya untuk Iya, betul mengetahui sekali. kira-kira hari ini hujan apa enggak gitu Iya, kan betul ya, sekali, gitu. ya, ya. Jadi nggak perlu nih minggu kapan ya, seminggu ini hujannya kapan ya gitu. Apa biasanya di hari minggu pasti hujan ternyata enggak gitu kan. Jadi Iya, nggak menduga-duga karena memang teman-teman juga bekerja lebih rapat waktunya juga lebih baik sehingga kemudian gunakan saja aplikasi, cari tahu aja gitu Iya, ya. betul Udah sekali. gampang Memudahkan. banget Sekarang zamannya memudahkan. udah milenial kan, zamannya gadget. Jadi ya memudahkan untuk memberitahu informasi tentang keadaan cuaca. Seperti itu. Oke. Nah, kalau dari sepanjang tahun ini, adakah kemudian bulan-bulan tertentu yang kemudian hujannya mungkin kayak seperti di akhir Desember awal Januari ini kan ini rapat sekali hujannya. Betul dan sekali. sampai-sampai nggak bisa ke kantor gitu ya, yang mau ke lapangan susah karena hujan terus menerus. Nah, ini kan tipikalnya masuk bulan Februari ini tidak terlalu, ini baru hujan di hari malam tadi gitu kan ya. Ini tipikalnya seperti apa? Atau akan bulan kapan lagi kemudian hujan kemudian tinggi lagi gitu? Ya, berdasarkan dari ukurannya. hasil analisis ya di wilayah Bengkulu, di dalam trend forecast ataupun statistiknya, Iya. statistik dalam hal curah hujan itu memang di antara bulan September, Oktober, November, Desember sampai dengan nanti Januari. Itu memang tingkat curah hujan memang cukup tinggi. Oke. Di dalam Februari hingga Maret itu masa transisi di mana masuk musim kemarau ya. Kemarau. Sebenarnya bukan musim kemarau ya. Tapi tetap hujan juga Iya, gitu ya, walaupun nggak sesering di iya, bulan tidak sesering tadi beberapa ya. bulan-bulan sebelumnya seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Baik, kita undang pemirsa untuk bergabung bersama kami. Kita membincangkan tentang cuaca dan bencana. Anda bisa bergabung, berbicara juga dengan Pak Tri Diarto, Kepala Stasiun Meteorologi Fatmawati Bengkulu di 0736215541. Kita juga masih menunggu Bapak Rusdi Bakar selaku Kepala BPBD Provinsi Bengkulu. Gimana kita akan sharingkan tentang potensi bencana yang kita harapkan tidak ada bencana ya, insya Allah seperti itu. Namun sekali lagi di 0736215541. Nah, saya kembali ke Pak Tri. Ini kan kemarin beberapa waktu yang lalu kita bicara mungkin tentang gempa ya, Pak ya. Terjadi di Bengkulu sekitar 5, berapa saya lupa waktu itu yang terjadi tengah malam. Ya, betul. Nah, setelah itu kemudian ada gempa lagi di tempat lain, Iya. gempa lagi di tempat lain, bahkan kerusakannya cukup parah gitu. Baik. Nah, ini yang selalu
menjadi ketakutan masyarakat Bengkulu terutama karena udah tahu Bengkulu memang tempatnya gitu Iya. kan ya. Jadi pertanyaannya yang selalu ditanyakan potensinya seperti apa sih? Iya. Walaupun kadang-kadang ya gempa nggak bisa Prediksi. gitu, prediksi. Iya, Tapi betul seperti apa sih sekali. kita tanyakan ulang? Baik, Mana tahu ada teknologi terbaru nih, Pak Tri. Berdasarkan dari hasil analisa teman-teman di Stasiun Geofisika Kepahyang, memang betul adanya terjadi gempa di wilayah Bengkulu. Akan tapi kami memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya di Provinsi Bengkulu. Secara pribadi kalau saya lebih baik ada gempa. Lebih baik ada gempa. Pasti kaget, pasti bingung kan. Oh bisa, kenapa suka gempa? Iya, kenapa suka gempa? Karena energi bumi Dikeluarkan ya. bisa dikeluarkan secara perlahan-lahan dibandingkan dia melepasnya itu langsung sekaligus. Tiba-tiba sekaligus gitu Seperti ya. itu, seperti kejadian-kejadian sebelumnya di daerah-daerah lain. Makanya bukan berarti suka atau tidak suka, akan tapi alangkah baiknya jika memang terjadi gempa yang kecil-kecil saja. Seperti itu. Setidaknya energi bumi itu bisa terlepaskan. Tanpa harus dia mengumpulkan energi, akhirnya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Tapi kalau gambaran potensi atau kekuatan di Bengkulu ini seperti apa sih untuk gempa itu sendiri, Pak Tri? Baik, ini memang kemarin ada semacam kajian ya atau analisis dari teman-teman di wilayah Kepahyang ya, itu memang ada bukan terjadi ya, bahwa masih diperkirakan potensinya itu memang ada di wilayah Enggano dan Mentawai. Seperti itu dalam hal gempa dan megatrustnya. Tapi ini masih dalam kajian, seperti itu. Diperkirakan potensi. Jadi seperti itu. Jadi belum bisa diprediksi, tapi ini masih potensi. Seperti itu. Oke. Iya. Seperti apapun potensinya kita harapkan tadi seperti yang Pak Tri katakan tadi ya, energi itu mudah-mudahan dikeluarkan secara perlahan itu justru lebih baik ketimbang dia explode tiba-tiba gitu ya, yang bisa merusak itu. Sebenarnya kami memberikan perkiraan potensi terjadinya gempa pun itu sebenarnya untuk edukasi kepada masyarakat wilayah Bengkulu itu lebih waspada aja seperti itu. Jadi enggak lagi takut gitu loh. Kita harus bersahabat dengan alam, dengan bencana seperti ini. Seperti itu. Baik, jadi persiapan itu perlu, khawatir itu ditekan gitu ya. Siap, betul sekali. Namun kita harapkan bencana itu tidak datang menghampiri kita. Amin, gitu amin, kan rabbal ya, Pak, ya. alamin. Saya selalu berdoa di mana saya bertugas tidak diberikan bencana seperti Baik, itu. insya Allah ya. Iya. Jadi berbicara tadi kita cerita tentang hujan, kemudian juga potensi gempa. Nah tadi Pak Tri berbicara pula tadi tentang kemaritiman ya, Iya, betul sekali. kemaritiman untuk pelayaran. Nah kalau ibu-ibu sekarang ini mengeluhnya ikan susah mahal gitu Ya, kan ya. betul, sama masakan juga. Nah Sama benar masakan ya. juga. Yang biasanya hanya berapa gitu kan. Sekarang mana COVID gitu. Iya, betul. Ekonomi serba susah gitu. Betul sekali. Kemudian ikan juga sukar untuk didapatkan karena mungkin memang kondisi pelayaran belum tidak memberikan kenyamanan untuk nelayan untuk melaut gitu. Ya, Seperti betul. itu Pak Tri. Seperti Betul apa sekali. sebenarnya kondisinya Jadi saat ini? memang untuk perairan di wilayah Bengkulu ya, memang tinggi gelombang cukup signifikan ya, cukup tinggi antara 1,25 sampai 2,5 meter. Jadi memang kami BMKG selalu menghimbaukan kepada para nelayan, khususnya nelayan tradisional, itu memang lebih berhati-hati. Berhati-hati. Iya, karena memang tinggi gelombangnya cukup tinggi sekali. Cukup tinggi. Begitu, Bu. Iya. Jadi kami juga selalu memberikan informasi yang update kepada masyarakat, terutama ya kepada para nelayan tradisional yang memang peralatannya sangat sederhana sekali, yang jangan sampai nanti mengakibatkan kejadian yang tidak diinginkan. Seperti itu memang ya kalau harga ikan mahal memang berpengaruh di tinggi gelombang kami juga. Tinggi gelombang memang sangat ya signifikan lah 2,5 meter lah kurang lebih. Gitu. 2,5 meter. Iya, 1,25 sampai dengan 2,5 meter. Biasanya ini lebih ekstrim daripada biasanya Ya, atau betul seperti sekali. apa? Emang cukup tinggi gelombang pada bulan Januari seperti itu. Akan berapa lama sih berlangsungnya Pak Tri? Diprediksi kemarin kami koordinasi dengan Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur, Padang itu hingga minggu terakhir ini, Mbak.
Seperti itu. 3 minggu terakhir ini, Iya. yang mudah-mudahan lah nanti lebih bersahabat gelombangnya Amin, gitu, nelayan juga bisa Dan melaut harganya kan murah dengan Mbak ya. nyaman dan aman, balik-baliknya ke ekonomi Iya, kan betul gitu kan, sekali. ke masyarakat nyaman gitu kan ya. Nah, berbicara tentang nelayan, berbicara tentang banjir, cuaca hujan, gempa dan sebagainya. Nah, ini kan memang potret Indonesia saat ini sedang sedang sedih-sedihnya ya masyarakat, karena kemarin sempat juga terjadi kecelakaan pesawat, Ya, betul. dan ini juga kaitannya juga dengan cuaca, begitu Pak Tri? Iya. Nah, ini juga kita jadi lebar semua nih Memang potensi kebencanaan ini kita. Betul sekali. BMKG ini multisektoral. Jadi dia emang udah berdasarkan Tupoksinya. undang-undang dari Kepres juga, kami memberikan pelayanan kepada penerbangan, laut juga, ya kan, udara, Iya. dan publik juga kami memberikan. Karena apa? Akomodasi transportasi darat, laut, dan udara pun itu tetap menjadi tanggung jawab kami. Tanggung jawab. Iya, karena kami memberikan informasi tentang perakiraan cuaca, hanya sebatas memberikan informasi. Oke. Seperti itu. Nah, cuaca yang terjadi di pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan pesawat itu kondisinya seperti apa sih pada saat itu sebagai gambaran? Oh, baik. Nah, apakah kemudian di Bengkulu karakternya gitu, cuacanya juga sama? Ada nggak sih yang kondisinya sama Ya, seperti memang itu, secara Pak Tri? umum seluruh Indonesia itu masih terdapat adanya awan-awan rendah ya, Mbak, ya. Awan-awan rendah. Awan-awan rendah. Jadi nggak hanya di penerbangan saja, tapi di laut pun juga masih seperti Juga itu. masih seperti itu. Iya. Jadi memang lebih waspada saja kepada pengguna atau maskapai atau pelabuhan itu kepada akomodasi transportasinya. Seperti itu, lebih waspada karena memang sampai dengan Februari masih keadaan cuaca seperti ini. Seperti itu. Itu kan setelah kemudian terjadinya kecelakaan pesawat, itu juga ada informasi juga yang kemudian pesawat tidak berputar balik arah lagi sehingga Ya. mendarat balik lagi. Ini betul kan karena sekali. cuaca juga Iya, gitu memang. kan ya. Ya memang di daerah Pontianak kemarin ya, di Kalimantan memang ada 2 flight ya. Satu itu Lion, satunya lagi Garuda kalau nggak salah ya, seingat saya itu memang divert, satu ke Palembang sama satunya lagi ke Jambi ya kalau nggak salah itu memang Iya, karena benar. memang keadaan kondisi cuaca sangat mengkhawatirkan. Memang kalau visibility ya, kalau di penerbangan visibility itu jarak pandang. Jarak pandang ya. Jarak pandang di bawah 5 kilo memang tidak untuk landing. Tidak untuk landing. Seperti itu. Oke, jadi Balik lagi ke pilot lagi, Mbak. Kami BMKG hanya memberikan informasi ke Baik. ATC ya. tinggal informasi digunakan oleh mereka seperti Ya, apa gitu seperti untuk itu, keputusan ya. penerbangannya Iya, ya. Walaupun balik-balik juga sebenarnya juga memang sudah ditakdirkan, tapi memang perlu kita evaluasi Iya, gitu betul. agar kemudian kecelakaan tidak terjadi di kemudian hari. Baik, banyak kita bicara tadi tentang potensi bencananya ya, dari udara, dari laut maupun juga dari daratan. Nah, kita masih akan membahas tentang cuaca dan juga potensi bencana dalam dialog kali ini. Mungkin akan jeda sejenak pemirsa untuk beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat? Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar,
Yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Satu dari 4 gendang besar di dunia. Gendang besar tanpa resonator. Alat musik, tradisi, dan kreasi. Bicara alat musik Bengkulu, bicara dol, tradisi, kearifan, bicara dol, bicara Bengkulu. Anda masih bergabung sama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu. Tema kita masih seputar cuaca dan juga bencana yang kita harapkan tidak datang ya bencananya. Line phone kami buka kembali di 0736211541 bagi Anda yang ingin bergabung, berkomentar atau memberikan informasi seputar tema kita hari ini. Sekali lagi di 0736211541. Saya masih bersama dengan Pak Tri Widiarto, Kepala Stasiun Meteorologi Fatmawati Bengkulu. Nah, tadi kita bicara tentang gempa, kita bicara tentang hujan yang bisa menyebabkan banjir. Apa tadi bahasanya Pak? Meteorologi. Hidrometeorologi Ya, ya. bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi. Iya, nggak susah nyebutnya, Iya, tidak memang. awam Bahasa ya. Inggris. Bahasa Inggris itu. Nah, terkait tentang potensi-potensi bencana tersebut, ini kan tadi sebenarnya selayaknya ada teman-teman BPBD nih di sini hadir. Nah, seperti apa kemudian BMKG sebagai salah satu lembaga gitu ya, yang kemudian juga bekerjasama dengan teman-teman yang punya andil begitu ya untuk masalah kebencanaan di wilayah Provinsi Bengkulu. Sejauh ini seperti apa Pak? Oke, baik. Alhamdulillah ya, BMKG dengan beberapa stakeholder, terutama stakeholder yang memang sangat erat hubungannya. Itu adalah BPBD, provinsi ataupun BPBD kota, kabupaten kota, dan Basarnas. Ya, jadi memang saling terikat itu kami bertiga. Satu memberikan informasi, ya kan, BPBD memberikan suatu kebijakan, sedangkan yang melaksanakan tanggung jawab adalah Basarnas untuk tindakan dalam hal di lapangan seperti itu. Jadi memang alhamdulillah kami berkoordinasi dengan baik antara BPBD dengan SAR, dan kami juga sering melakukan semacam pertemuan ya Mbak ya, pertemuan yang sifatnya memang desk to desk, yaitu dalam arti atau face to face lah seperti itu, untuk lebih erat lagi dalam hal memberikan informasi di media sosial, yaitu di WA Group. Jadi memang kami memberikan informasi selalu update yang disampaikan di WA Group, dan isi WA Group itu semuanya ada lengkap. Dari TNI Polri ada, dari masyarakat dan kepala dinas terkait yang masuk di dalam WA Group tersebut. Seperti itu Mbak. Nah, kalau pertemuan terkini nih gitu. Ini kan karena di Indonesia banyak titik yang tengah mengalami bencana alam gitu. Pasti di sini juga terbersin nih, apa nih yang menjadi agenda terkini dari teman-teman lintas sektor tadi, agar kemudian potensi kebencanaan itu bisa terkendali barangkali seperti itu, aksesnya kalaupun ada bencana seperti itu Pak. Jadi seperti apa agenda terkininya? Untuk actionnya mungkin dari BPBD ya, dengan SAR yang dipaham, tapi kalau kami pada prinsipnya hanya memberikan informasi dan memberikan pelayanan kepada stakeholder yang sifatnya sebelum terjadi, ya kami sudah memberikan informasi dahulu. Jadi dengan adanya pertemuan dan dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, mungkin ke tingkat bupati atau sampai dengan tingkat gubernur. Seperti jadi untuk ketahui jangan sampai nanti reaksi dari kami juga tidak adanya hubungan komunikasi yang baik seperti itu. Iya.
Baik, kalau kita berbicara tentang informasi ya, tuh posisinya di informasi gitu ya teman-teman BMKG. Nah, sejauh ini kaitannya tadi tentang berbagai jenis bencana tadi, mungkin bisa diinformasikan titik-titik mana saja barangkali misalnya kalau kategori banjir nih, kalau mulai hujan yang harus waspada di titik-titik seperti ini gitu, yang bahaya longsor barangkali di titik seperti ini. Nah itu di mana saja sih Pak Tri? Kalau data-data itu mungkin yang lebih mengenal itu mungkin dari BBBD karena memang BBBD itu yang langsung ke lapangan dengan SAR ya. Kami kan hanya memberikan informasi berdasarkan hasil data dan analisis seperti itu. Jadi untuk tingkat curah hujan mungkin kami bisa memberikan informasi daerah mana yang tinggi, tapi kalau untuk sampai terjadinya itu mungkin dari BBBD atau dari pihak SAR seperti itu, karena yang langsung terjun ke lapangan seperti itu. Oke, kalau berbicara tentang hujan gitu ya, biasanya wilayah mana saja yang kemudian curah hujannya yang paling tinggi gitu ya? Oh, otomatis kalau paling tinggi gitu kan otomatis potensinya lebih besar gitu ya untuk bencana misalnya banjir dan longsor gitu. Seperti apa Pak Tri? Baik, berdasarkan dari analisis teman-teman BMKG ya, BMKG di podcasternya juga dan teman-teman yang saya sinkronasikan juga di Klimat juga, memang kemarin ada pembicaraan juga daerah Bengkulu Utara. Bengkulu Utara. Bengkulu Utara, daerah Kepahyang juga, banyak beberapa spot-spot yang memang titik jumlah curah hujan memang tinggi, karena ya tadi saya sampaikan topografi itu sangat mempengaruhi, ya apalagi banyak pegunungan, lembah. Di bawahnya lagi ada laut lagi, itu yang menjadikan potensi pertumbuhan awan yang sangat signifikan. Mungkin Pak Tri bisa memberikan gambaran kepada masyarakat kenapa kemudian Bengkulu Utara tadi menjadi salah satu titik biasanya yang hujannya curahnya lebih tinggi daripada tempat-tempat lainnya, Pak. Penyebabnya seperti apa? Kalau dilihat dari topografi, karena saya baru kemarin dari Bengkulu Utara kemarin alhamdulillah ada kunjungan kami dengan teman Klimat ke daerah Bengkulu Utara, memang wilayah tersebut itu memang dikelilingi oleh beberapa lembah dan pegunungan. Lembah. Ya, seperti itu. Jadi berpotensi untuk hujannya itu memang sangat tinggi kalau dilihat. Ditambah lagi mungkin ditambah dengan adanya pergerakan awan, arah angin, daerah-daerah tekanan rendah seperti itu. Jadi kalau saya perhatikan lokal lebih dominan. Apa nih maksudnya lokal? Keadaan cuacanya lokal. Jadi faktor. Iya, faktor lokal itu lebih dominan. Ya. Apakah ada faktor lainnya gitu? Iya, tadi yang saya sampaikan ya ada lembahnya, ada pegunungannya yang lebih. Itu yang lokal. Ya, yang lokal. Kalau yang di luar itu pengaruhnya apa? Pengaruhnya biasa dari Samudra Hindia. Iya, itu berdasarkan dari analis data di sini memang ada tekanan rendah ya di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera. Seperti itu. Jadi terjadinya pertumbuhan potensi awan. Pertumbuhan potensi awan. Iya, jadi memang saat ini Bengkulu ini atmosfer masih basah. Oke. Jadi logikanya kalau kami yang awam ini semakin banyak awan, begitu, potensi hujannya semakin besar seperti itu, Pak. Betul sekali. Betul sekali. Dilihat dari keadaan kecepatan dan arah angin juga, itu berpengaruh juga seperti itu. Nah, yang ingin kami tanyakan lagi terkait pemanasan global. Apakah ini memiliki andil terhadap perubahan cuaca? Karena zaman saya kecil dulu ya, kalau saya merasa tuh jelas gitu ya, musim hujan ini, musim kemaraunya ini gitu. Sama kan, betul sekali ya. Sementara sekarang Bengkulu hujan terus gitu kan. Nah, seperti itu. Ini seperti apakah memang seperti apa Pak Tri? Iya betul sekali apa yang disampaikan tadi Mbak. Itu memang kalau global warming memang sangat mempengaruhi. Ya. Memang zaman saya dulu masih SD tahun 90-an ya, itu bulan-bulan ini pasti udah ketahuan lah. Hujan, panas, atau hujan dengan panas ya. Sekarang udah nggak bisa lagi Mbak. Semua hampir berubah, tidak seperti biasanya. Karena itu dari dipengaruhi beberapa faktor yang tadi saya bilang, termasuk juga dengan global warming juga, itu mempengaruhi juga dengan keadaan cuaca di Indonesia juga seperti itu. Baik. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang global warming yang mempengaruhi cuaca, berarti ini ada andil manusia di sana, Pak Tri. Betul sekali. Nah, mungkin di sini juga Pak Tri juga bisa mengedukasi kami kepada masyarakat yang awam ya, terutama kami, bagaimana kemudian sumbangsi pola hidup barangkali yang tidak memberikan efek buruk begitu kepada pada akhirnya ke cuaca. Dari cuaca nanti kan potensinya kebencanaan juga kan Pak Tri. Betul gitu. sekali. Ini seperti apa Pak Tri? Sebenarnya
Kalau secara manusiawi simpel saja, jangan buang sampah sembarangan. Oke. Itu yang paling mendasar ya kan. Berarti ini sangat mempengaruhi juga gitu Iya, kan. Nggak karena- masalah kotor aja, tetapi memang Betul, masalah kenapa? cuaca. Semakin intensitasnya tinggi hujan, otomatis kan semakin banyak debit air. Debit air. Nah, kalau salurannya tertutup oleh Ya. sampah, bagaimana Iya. air mengalir? Nah. Tapi kalau sampahnya pada tempatnya dibuangnya, ya kan, hujan walaupun sampai dengan sekian, tapi kalau lancar, insya Allah tidak terjadi banjir. Dan terutama lagi daerah penyerapan. Daerah Mungkin penyerapan. ya contoh seharusnya tidak dibangun untuk perumahan, Oke. tiba-tiba dibangun untuk perumahan. Dipaksakan. Ya, seharusnya daerah penyerapan. Makanya sering perumahan banjir. Perumahan tertentu ya, Pak Tri? Jadi Iya. yang seharusnya air kan nggak mungkin dari bawah ke atas ya. Iya, Pasti iya, dari iya, bawah, iya. dari atas ke bawah kan. Nah, Baik. seperti itu mungkin ini daerah resapan tapi dipakai untuk pembangunan. Akhirnya Dipaksakan ya. terjadilah banjir atau bencana seperti itu. Terus juga diharapkan kepada masyarakat yang tinggal di daerah lereng Lereng, atau bukit. lembah-lembah, bukit-bukit itu kalau bisa dihindari. Dikhawatirkan kejadian di beberapa daerah di Indonesia juga ya kan, rumahnya tertimpa oleh tanah dan timbunan akibat longsor. Benar, seperti benar, itu. benar. Itu. Iya, saya jadi ingat teman saya nih di wilayah, masih di wilayah kota gitu, tanahnya ambles gitu di daerah pemukiman. Berarti mungkin memang pada saat itu lokasi itu tidak tepat untuk dijadikan Iya, pemukiman. Begitu betul Pak Tri sekali. ya? Ya. Banyak kan karena kan air kan butuh resapan ya, Bu ya. Jadi di mana tingkat curah hujan cukup tinggi, itu resapannya berarti harus lebih banyak Lebih lagi. banyak lagi. Lebih luas lagi seperti itu. Tapi kalau tingkat curah hujannya udah tinggi tapi resapan tidak ada, kemungkinan terjadinya banjir akan terjadi. Akan terjadi. Ya, Oke. apalagi misalkan ada pembalakan liar, hutan. Ini termasuk barangkali yang hutan bakau ini termasuk yang memiliki andil ini untuk menahan resapan, begitu Pak Tri? Sebenarnya kalau bakau lebih cenderung itu untuk meminimalisir terjadinya gelombang. Gelombang. Iya, Oke. kalau lebih ke untuk gelombang bakau ya. itu lebih ke gelombang. Kenapa? Karena udah banyak yang dikaji, dianalisis juga, udah dijadikan langsung diperhatikan bahwa memang hutan bakau ini sangat berpengaruh dalam hal jika gelombang ke pesisir, menahan gelombang gitu. Oke, jadi kalau dari narasi yang disampaikan Pak Tri tadi dapat disimpulkan kita jangan menyalahkan siapa ya, Iya. jangan menyalahkan yang pencipta gitu. Betul. Ketika bencana datang, bencana itu yang tidak kita harapkan, tetapi evaluasi ke diri kita gitu kan ya. Ternyata mungkin selama ini kita dengan entengnya gitu ya, Iya. membuang sampah sembarangan, pantai panjang loh, pantai yang indah itu ya, penuh dengan sampah. Ini jadi evaluasi untuk kita gitu kan, Iya, jangan betul. sampai ditegur gitu baru kita nyesal gitu Betul kan sekali, ya, ya. seperti itu. Dan mungkin ada beberapa tadi salah satunya tadi itu ya, memaksakan daerah resapan untuk dijadikan sebagai pemukiman gitu Betul, ya. ya. Baik, kita akan jeda kembali untuk beberapa informasi berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu. Sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya.
Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Anda masih bergabung bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu. Pemirsa, masih ada sekitar 25 menit ya. Sekitar 25 menit kebersamaan kita dalam Dialog Publik. Tema kita masih seputar cuaca dan bencana. Walaupun tadi hujan terus-menerus, kita tetap bahagia saja dengan karunia dari Tuhan ya. Dan tinggal kita mengelolanya nih, lingkungan kita, sehingga cuaca seperti ini tetap terjaga lingkungannya, tidak mendatangkan musibah ataupun juga bencana. Cuaca bencana tema kita, lain informasi kami buka di 0736211541, masih bersama dengan Pak Tri Widiarto, Kepala Stasiun Meteorologi Fatmawati Bengkulu. Nah, kalau kita berbicara tentang tadi potensi-potensi bencana, boleh tidak sih Pak kalau saya tanya nih tentang kesiapan teknologi untuk mendeteksi gitu untuk beberapa bencana, walaupun ada ada beberapa yang mungkin tidak bisa terdeteksi lebih awal gitu ya Pak ya. Nah, ini seperti apa sih di Bengkulu Pak Tri? Baik ya, alhamdulillah ya, Bengkulu ini lengkap dalam arti dari peralatan, dari tupoksinya BMKG pun lengkap. Di sini ada meteorologinya buat penerbangan darat laut, ada klimatologinya ya untuk pertanian, untuk perkebunan yang jangka panjang, ada geofisikinya yang juga ya. menganalisis gempa dengan sekian skala Richter, seperti itu. Daerahnya di mana ya, alhamdulillah. Untuk peralatan alhamdulillah, untuk di penerbangan itu semuanya on, penerbangan semua on, dan peralatan dikalibrasi setiap tahun sekali, seperti itu, termasuk di klimatologi dan di geofisika. Memang ada beberapa peralatan kami yang buat penerbangan, itu ada di Enggano dan di Muko-Muko. Gitu. Kalau di Enggano untuk apa tuh Pak? Untuk penerbangan. Ya. Dan ada juga sirine. Iya, sirine untuk deteksi terjadinya tsunami. Oh, seperti yang pernah kita coba dengar di setiap pantai. tanggal 26. 26 ya. Iya. Dan itu sebenarnya ada berapa yang sirine itu? Di mana saja sih Pak? Ya, jadi kemarin kami udah berbicara ya antara rapat pimpinan di Bengkulu, ada beberapa memang yang membutuhkan alat tersebut, tapi kami juga tidak bisa karena itu terkait dengan anggaran. Iya, benar. Apalagi di masa pandemi seperti ini, ya kan. Semua ya lebih fokus ke kesehatan, ke healthy ya kan, dibandingkan dari peralatan. Tapi alhamdulillah semua wilayah Bengkulu, provinsi khususnya ya, dari kabupaten juga semuanya sudah lengkap dengan peralatan BMKG. Ya, seperti itu. Nah, dulu sempat ngobrol tentang sirine itu, memang katanya masih butuh, memang sangat butuh beberapa titik di mana saja sebenarnya yang layak memang dipasang sirine itu. Nah itu. Jadi kemarin kami masih membahas juga ya terkait dengan titik lokasi di mana akan dipasang sirine. Nah ini bukan terkendala, tapi memang terkait lagi dengan anggaran. Tapi memang sudah ada titik-titiknya, itu lebih cenderung daerah yang memang sering terjadi gempa. Di mana Pak kalau titik-titiknya yang ya, selayaknya rata-rata ada? paling banyak itu di daerah pesisir ya. Pesisir ya. Ya, karena untuk menghindari daripada terjadinya tsunami. Seperti itu. Baik, kita harapkan semoga anggaran berpihak lah ya Pak. Amin. Tapi ini sebenarnya apakah memang kalau penganggaran memang di wilayah masuk dalam wilayah BMKG, atau sebenarnya
di bawah provinsi juga bisa di Oh enggak, jadi Memang- BMKG ini kan vertikal ya, vertikal. Jadi kami terpusat. Oke. Ya, Ya, maksud saya untuk anggarannya ya memang anggaran dari pusat. dari bukan, Jakarta. maksud saya penganggaran apa namanya Sirine itu, apakah memang kemudian ranahnya bisa diambil Heeh. pembeliannya barangkali, Iya. penganggarannya oleh pemerintah daerah, atau memang harus di bawah BMKG seperti itu? Bisa dari pihak pemerintah daerah membeli peralatan, akan tetapi harus ada izin. Oke. Iya, karena terkait dengan pemeliharaan peralatan tersebut yang akan dibeli oleh pihak pemerintah daerah. Seperti itu. Jadi karena harus ada spesifikasinya, alat apa yang harus dibeli. Ya, alhamdulillah kalau memang dari pihak pemerintah sangat aware, ya kami siap memberikan Oke. spesifikasi dalam hal Baik. peralatan. Nah, tapi jadi sebenarnya dimungkinkan. Bisa, Nah, bisa. dimungkinkan ketika kemudian ya namanya kan untuk kebersamaan gitu Iya, ya, Mbak betul, ya. betul ya. Bagaimana kemudian kita meminimalkan potensi bencana dan Iya. efeknya ke depannya seperti Yang itu. terutama sih kita menghindar atau mengurangi dari dampak resiko korban jiwa. Kalau mohon maaf kalau material itu kan masih bisa dicari. Iya. Tapi kalau secara physically Betul. itu nggak bisa dicari seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau kemudian membludak di awal gitu kan ya. Tapi kalau masyarakatnya pengennya seperti itu gitu kan ya. Tapi ya namanya anggaran negara memang perlu dibahas sedemikian rupa. Namun mudah-mudahan tercapailah apa Amin, yang sering amin, kita ya Mbak Amin, ya. yang sering kita keluhkan. Ini masyarakat suka sering kalau bisa sih sirinenya diperbanyak seperti itu gitu kan. Ini sempat diobrolkan beberapa Ya, waktu memang yang sangat lalu. panjang juga ya pantai di Bengkulu ini ya. Kalau cuma beberapa lokasi emang kayaknya nggak kurang, takutnya nggak dengar gitu kan. Kalau secara jumlah berapa sih Pak yang dibutuhkan sebenarnya kalau untuk wilayah sepanjang pantai Wah, kita ini? itu kurang 72 lebih ya kalau bisa lebih daripada yang sekarang sih Mbak. Sekarang ada berapa Pak? Ya baru ada 8, Delapan. 9 lah kurang lebih ya itu ya data-datanya kemarin. Karena ada yang lagi sedang dalam perbaikan, ada yang off karena memang harus ada diganti seperti itu. Tapi alhamdulillah saat ini semuanya sudah berjalan dengan baik. Sudah berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan sekali lagi bencananya nggak datang gitu ya Pak ya. Amin, amin robbal alamin. Tapi tetap saya edukasikan kepada masyarakat, saya ingatkan kembali lagi, kalau terjadi adanya gempa, jangan takut dan bersyukur. Karena kenapa? Tadi saya sampaikan, energi bumi yang dilepaskan itu dikeluarkan secara perlahan. Secara perlahan. Oke, jangan Seperti sampai itu. nanti Jadi, gempa itu jangan ditakutkan sebenarnya, tapi bersyukur aja kalau saya gitu. Kenapa ya? Berkuranglah Berkurang energi yang energinya. dilepaskan oleh bumi. Oke. Sekali lagi seperti itu ya. Iya. Jangan cemas kalau ada gempa. Tetap waspada gitu, Iya, tapi jangan betul. cemas begitu. Dan tadi disyukurin aja Iya, gitu, syukurin disyukuri aja gitu ya. Bahwasanya tadi kekuatannya berkurang perlahan-lahan. Energi yang dilepaskan itu berkurang. Iya, seperti energi yang itu. dilepaskan itu berkurang gitu kan ya. Nah, jadi kalau berbicara tadi teman-teman BPBD, kemudian BMKG dengan BPBD dan Basarnas tadi ya sama-sama. Boleh tidak Pak barangkali memberikan sedikit informasi lah ya ke depan ada agenda atau program tertentu yang melibatkan tiga lembaga ini untuk mempersiapkan masyarakat karena dulu sempat ngobrol pada saat itu dalam dialog juga bahwasanya memang beberapa tahun belakangan upaya mempersiapkan masyarakat itu dianggap tidak tepat sasaran gitu. Jadi hanya beberapa sektor saja yang dilibatkan pada saat latihan kebencanaan gitu. Padahal sebenarnya kan masyarakat ini luas Ya, gitu. betul. Nah, dan yang dilibatkan tuh ya sebenarnya memang sudah pada siap gitu. Nah, akhirnya ya oke-oke aja gitu. Nah ini kalau boleh dikasih tahu bocorannya begitu ya Pak. Adakah gitu program tertentu yang disiapkan oleh teman-teman lintas sektor agar kemudian memang siap secara nyata gitu untuk masyarakatnya? Baik, memang di saat kalau ada pembicaraan ya, Basarnas dan BPBD ada terselimpas sedikit memang masalah untuk kesiapsiagaan bencana benar. ya kan? Ya bagaimanapun juga siapapun orangnya itu ya, lembaga apapun ya harus siap siaga juga bencana. Siapapun. Akan tapi terkait dengan tahun lalu adanya COVID-19 Iya, oke. itu berdampak ke semuanya. Benar. Jadi Ya. mungkin kenapa tidak tepat sasaran mungkin pembatasan. Pembatasan. Ya seperti itu. Begitupun kami juga tidak bisa langsung yang berkerumun sesuai dengan prokes. Prokesnya. Baik. Ya, seperti itu. Tapi memang ada agenda di tahun 2021 ini seperti itu. Akan tapi nanti
kita akan Melihat bicarakan kembali kondisi lagi. gitu ya, Pak, ya? Kondisi nasional seperti apa. Jangan sampai nanti dengan adanya ini malah jadi ada klaster baru. Ya. Ini kan bertambah terus gitu kan ya setiap harinya Itu Bengkulu makanya ya. kita berdoa semoga berlalulah. Ini bencana nasional yang Bencana sangat tidak nasional diinginkan ya kan. Bencana nasional nggak terlihat gitu Iya. ya. Tapi efeknya begitu luas Betul gitu sekali. dirasakan, begitu menyedihkan gitu ya. Baik ya, mudah-mudahan kondisi segera bisa Amin, membaik amin, gitu amin. ya Pak. Seluruh agenda baik dari seluruh lembaga lah untuk Iya. kebaikan masyarakat yang sempat tertunda ini Betul, bisa betul. terlaksanakan dengan baik, dan kita harapkan bencana juga tidak hadir di wilayah kita di Bengkulu provinsi ini, Bengkulu. ya. Nah, terkait tentang efek sebuah bencana ini kan beberapa waktu ini Bengkulu ini seringkali angin kencang gitu ya. Iya. Angin apa bahasanya saya nggak tahu juga nih, apakah puting beliung tadi atau apa jenis yang lain gitu. Mungkin bisa diedukasi juga. Ini seringkali pohon tumbang di Bengkulu gitu kan. Dan bahkan kemudian merenggut nyawa gitu Iya, kan. betul. Nah, mungkin ada yang mungkin bisa Pak Tri sampaikan terkait mungkin tata kelola Iya. wilayah kita, pohon-pohon yang udah tua, kemudian masyarakatnya juga nggak kira-kira keluar, hujan-hujan masih keluar gitu kan ya. Ini gimana Pak Tri? Baik, Mungkin bisa jadi diinformasikan. begini, sebelum terjadi suatu hal bencana pasti BMKG Sudah sudah memberikan menginformasikan. informasi secara aktual, Iya. update yang terpercaya. Kita balik lagi ke masyarakat. Masyarakat. Di Provinsi Bengkulu ini. Untuk puting beliung, angin kencang, memang angin kencang beda dengan puting beliung ya. Angin kencang itu kan angin yang secara tiba-tiba langsung hilang. Secara tiba-tiba langsung Iya. dalam hitungan berapa detik gitu? Iya. Oke. Tapi kalau puting beliung itu dia ada jangka waktunya sekian menit. Sekian Itu, menit, Ya, oke. seperti itu. Nah, untuk terjadinya tumbangnya pohon, Gitu? mungkin ya itu salah satu unsur pas kejadian posisi anginnya itu memang lewat daerah di mana ada pohon yang sangat rimbun. Sudah tua barangkali ya. Ya, kami BMKG tidak bosan-bosanan selalu menghimbau kepada masyarakat yang mempunyai pohon tinggi yang sudah berumur mungkin bisa dipangkas. Ya, nggak perlu ditebang. Ya, karena memang butuh kita ya, Ya, sebenarnya butuh pohon butuh ya, kita benar. oksigen ya kan, butuh yang ada Menahan lah air pokoknya. juga Iya, gitu karena kan, agar penyerapan nggak air banjir juga. ya, benar. Akan tapi kalau tidak dipelihara dengan baik itu akan mengakibatkan bencana juga seperti itu. Mungkin kalau sudah rimbun ya mungkin bisa dipotong dahan-dahannya, dikurangin karena memang beban di atas dengan di bawah kan berbeda. Seperti itu, apalagi misalkan penyerapannya kurang. Jadi kan mau nggak mau kalau angin sekian detik dengan kecepatan sekian knot itu pasti otomatis akan tumbang. Seperti itu. Apalagi dilihat dari rimbunnya pohon kan. Tapi kalau insya Allah kalau pohonnya itu tidak sampai dengan rimbun atau masih udah dipangkas, dikurangin lah setidaknya. Ya, beratnya agak bebannya bobot beratnya mungkin insya Allah tidak terjadi tumbang. tidak terjadi Seperti tumbang itu. gitu. Tapi itu angin apa? Angin ribut atau angin kencang? Angin biasa? kencang. Angin Bahasa kencang, ya? iya. Bukan angin ribut. Bukan Kalau angin kencang. ribut ini seberapa merusak sih Pak? Angin ribut Nanti- sebenarnya tuh bahasa sebenarnya sama kayak dengan puting beliung. Oke. Seperti itu. Sama Karena dengan puting orang lebih mudah menyebabkan angin ribut Oke. dibandingkan puting beliung. Baik, gitu. kita akan nanya seberapa merusak, kemudian antisipasinya seperti apa Iya. gitu kan, aman ke di dalam rumah sebenarnya, karena kan banyak yang terangkat gitu Iya, betul, bangunan-bangunannya betul. gitu. ya. Nanti kita akan bahas lagi, Baik, ya. Pak Tri, pemirsa kita akan jeda kembali untuk beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat?
Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Anda masih bergabung bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu. Pemirsa, tema kita masih seputar cuaca dan bencana. Sebelum jeda tadi saya bertanya kepada Pak Tri tentang angin ribut atau puting beliung gitu ya tadi gitu. Nah ini yang ingin saya tanyakan, upaya seperti apa atau antisipasi seperti apa yang masyarakat bisa lakukan kalaupun puting beliung datang, tidak menjadi korban gitu. Dan seberapa merusaknya puting beliung atau angin ribut tadi ya Pak ya, Pak Tri? Nah, baik, terkait dengan terjadinya fenomena alam ya angin ribut atau puting beliung itu memang dari analisis itu dengan kecepatan 63 km per jam. 63. Itu jangka waktunya itu 5 menit kurang lebih. 5 menit cukup lama ya. Dia secara garis lurus. Secara garis lurus. Ya. Dia berjalan gitu. Ya, secara garis lurus. Jadi dia nggak muter ke sana sini, nggak, dia secara garis lurus seperti itu. Itu diakibatkan adanya pertumbuhan awan, ya massa udara itu naik ke atas, yang mengakibatkan tekanan lebih rendah, seperti itu. Yang mengakibatkan terjadinya ke bawah seperti kayak buntut ya, seperti itu ya, seperti itu, seperti kayak ekor lah modelnya, seperti Dulu kan itu. sukanya lihatnya di kartun gitu, tapi Iya, ternyata ada gitu kan ya. Ya seperti itu. Jadi memang kalau biasanya terjadi di daerah di mana yang lapang. Yang lapang. Ya, daerahnya agak luas seperti itu. Seperti Sering terjadi. tanah lapang Iya, seperti itu. seperti itu. Jadi, tapi tidak tertutup kemungkinan juga terjadi di daerah pemukiman padat juga seperti itu. Jadi memang puting beliung itu mudah juga ketahuan dan tidak mudah juga ketahuan. Seperti itu. Karena dia harus ada beberapa kriterianya terjadinya puting beliung. Ada pertanda nggak sih Pak ketika angin puting beliung ini akan datang gitu? Nah, untuk itu mengetahui lebih jika awal. terjadi puting beliung itu kan secara tiba-tiba Mbak ya, secara tiba-tiba dan itu singkat. Kurang lebih durasinya antara 3 sampai dengan 5 menit. 3 sampai 5 menit. Iya. Jadi tiba-tiba, jadi Iya. kita nggak tahu nih tiba-tiba akan datang di mana gitu. Iya, Secara betul kasat sekali. matanya nggak ada gitu Iya, tanda-tandanya begitu betul ya. sekali, betul. Oke, nah Akan tapi kami tetap memberikan informasi jika memang keadaan cuaca secara umum Bengkulu misalkan kecepatannya angin antara 10 hingga 30 misalkan knot gitu kan. Ya, kita konversikan saja ke kilometer ya, kurang lebih hampir 60-an lebih lah. Seperti itu. oke. Untuk seberapa merusaknya tadi? Nah, Iya. tingkat kerusakan itu tergantung daerahnya. Daerahnya? Iya, daerahnya tersebut. Kalau memang daerah pemukiman otomatis 100% kehancuran. 100% Iya, kehancuran? hancuran. Banyak kejadian di daerah Pulau Jawa ya. Contoh daerah Bogor itu kan banyak rumah semuanya habis, keangkat. Keangkat. Iya. Apakah jenis rumah dengan bahan tertentu saja atau semua jenis Iya, rumah? rata-rata dari kayu yang Yang dari mudah kayu. yang paling cepat diangkat oleh puting beliung atau rusak puting beliung tersebut seperti itu. Oke.
Luar biasa Iya, ya Pak ya. betul sekali. 5 menit, sekitar durasi 5 menit 3 datangnya sampai 5 menit. tiba-tiba Iya. nggak nyapa nggak apa datang Iya. merusak gitu ya. Jadi shock kitanya. Iya, betul sekali. Oke. Tapi yang seperti Pak Tri bilang tadi, ketika kemudian apa tadi kategorinya ya, Iya, betul. kecepatan atau apa tadi yang Iya, kategori kecepatannya, kategori kecepatannya seperti itu yang disebutkan oleh Pak Tri tadi. Jadi bisa jadi kemungkinan akan ada puting beliung gitu ya. Iya, betul Oke, sekali. Jadi memang antisipasi. Ya, tadi saya sampaikan di awal acara, tadi sampaikan bahwa memang di Bengkulu potensi angin kencang dan puting beliung. Dilihat dari hasil analisis teman-teman perakiraan cuaca di Bengkulu. Setahun ini Eh, atau memang karakternya memang seperti itu? dalam bulan ini. Dalam bulan ini. Kok saya yang jadi? Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan tetap dilindungi Semua oleh ya, Allah ya. setidaknya masyarakat lebih waspada lagi. Lebih waspada. Lebih aware lagi terhadap info cuaca BMKG seperti itu. Oke. Kalau memang tidak perlu keluar rumah pada saat hujan ya tidak usah Tidak usah keluar rumah ya. Terus karena kan mempengaruhi jarak pandang, visibility juga, jangan sampai nanti ada eksiden yang tidak diinginkan. Seperti itu. Ini hanya sekedar himbauan saja kepada masyarakat seperti itu. Nah kemudian untuk mengetahui informasi terkini, mungkin Pak Tri bisa menginformasikan, bisa mengakses melalui apa? Kalau mungkin berbasis website Ya, atau baik. kalau aplikasi pakai apa? Misalnya seperti itu untuk mengetahui cuaca, hujan, angin gitu, semuanya lah gitu. Ya. Melalui info BMKG Bengkulu, sebenarnya ada di situ. Info BMKG Bengkulu. Iya. Ini apa nih, berbasis website yang itu? Jadi dia lebih ke, ya sekarang kan media di mana media sosial ya, atau yang lebih cenderung medsos lah, Medsos di ya. Instagram. Oke. Iya, jadi Instagramnya tuh ada Oke. di @info_bmkg_bengkulu. Oh iya, Instagram Itu lebih. @info_bmkg_bengkulu Iya, gitu betul. ya. Oke, di follow lah di situ Iya, gitu. follow, Itu silakan informasinya setiap hari atau by story gitu atau seperti apa Pak? Update-nya, Tiap hari. update selalu. Iya. Kemudian kalau berbasis aplikasi mungkin, Aplikasi Info BMKG Info ada di BM. Play Store. oke. Iya. Pokoknya tulis aja BMKG nongol lah itu Iya, nanti ya. betul, pokoknya tinggal buka Play Store Iya, ya kan, tinggal masyarakat sini di-install. tinggal buka informasi BMKG langsung masuk semua. Iya. Itu ada notifikasi terkait dengan gempa, Iya. tentang perakiraan, semua lengkap. Benar, Semua benar, ada benar. semua info BMKG. Jadi kemarin habis kejadian gempa, saya langsung ini, walaupun sebenarnya SMS sudah pada masuk nih Iya. kan, saya langsung menginstal aplikasi tersebut BMKG, dari ya. BMKG, kemudian gempa sekecil apapun itu 2, 3, betul. gitu Betul sekali. diinformasikan Betul sekali. seperti itu. Itu untuk lebih kita waspada. Ya. Betul sekali. Dan cuaca kondisi pun juga diinformasikan di Iya, sana. betul. Seluruh Indonesia secara umum diinformasikan di Play Store ya, di Play Store. di aplikasinya di Info BMKG. Iya. Jadi sangat mudah sekali di zaman sekarang Iya. ya, dengan berbasis IT informasi bisa kita dapatkan dalam waktu yang singkat dimanapun dan juga kapanpun gitu ya. Iya, Sekali betul. lagi untuk informasi tentang cuaca, kebencanaan juga begitu ya Pak Tri ya. Kalau di Instagram bisa dilihat atau di follow dulu nih Instagramnya @info_bmkg_Bengkulu. Kemudian kalau untuk di aplikasi nanti di Play Store-nya tinggal Info BMKG. Iya, Info BMKG kemudian diinstal atau Iya. diunduh diinstal gitu, dan Betul. nanti kita secara otomatis akan mendapatkan informasi. Notifikasinya juga sangat aktif sekali. Betul, Saya alhamdulillah, terima kasih. sudah menggunakannya Pak, dan Iya. ini sangat bermanfaat. Betul. Nah baik, ini terakhir di perbincangan kita kali ini, karena memang mungkin Pak Tri bisa menyimpulkan tentang potensi kebencanaan yang bermacam-macam di Bengkulu ini ya, kemudian mengedukasinya seperti apa masyarakat sekali lagi agar kemudian bisa secara aktif memperoleh informasi, tidak termakan hoax, dan kemudian juga kalaupun memang terjadi bencana dapat meminimalisir kerugian jiwa maupun juga materi. ya. Silakan Pak. Baik, kepada masyarakat khususnya di Provinsi Bengkulu dan sekitarnya diharapkan menginstal di Play Store Info BMKG. Di situ lengkap ada informasi cuaca, kegempaan, informasi perakiraan cuaca darat, laut dan udara, semua lengkap. Dihimbau kepada masyarakat, terutama kepada para nelayan tradisional, untuk lebih berhati-hati lagi, dan jika memang
kondisi cuaca buruk ataupun tinggi gelombang yang sangat tinggi diharapkan tidak untuk melaut untuk menghindari dari korban jiwa dan materi. Untuk masyarakat yang berada di kota, jika memang terjadi hujan lebat ya dengan intensitas sedang sampai dengan lebat, jika memang tidak ingin keluar yang tidak terlalu penting, jangan keluar karena itu akan mempengaruhi visibility. Seperti itu. Jika memang mau berteduh, jangan di Pohon tua ya. pohon-pohon yang sudah berumur, dan gedung-gedung ataupun yang tiang-tiang yang tinggi-tinggi, itu menghindari. Seperti itu. Yang untuk di daerah lembah atau pegunungan yang rumahnya di daerah pegunungan itu hati-hati jika memang intensitas curah hujan ringan, disarankan untuk selalu melihat sekitarnya, terutama jangan sampai terjadi menimbulkan tanah longsor. Seperti itu. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Tri atas informasi dan edukasinya kepada kami. Mudah-mudahan kita harapkan walaupun potensi ada, kita tetap dapat perlindungan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bencana itu tidak datang. Baik, dan kita semoga menjadi orang yang bisa memberikan terbaik untuk lingkungan kita, tidak memberikan sumbangsi terhadap bencana. Saya Sina Farita mewakili kerabat kerja bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.